Hai, ini adalah bacaan secara umum untuk penceritaan hidup Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus dalam tempoh 72 jam akan datang. Oleh kerana bacaannya secara umum, seperti biasa saya suka mengingatkan, ini tidak akan menepati situasi Anda 100%. Sebahagian ceritanya sesuai untuk Anda, tetapi sebahagian lagi sesuai untuk orang lain tetapi tidak buat Anda. Sebahagian penceritaan di sini berlaku kepada Anda tetapi tidak kepada orang lain. Ada yang berlaku kepada orang lain tapi tidak untuk Anda. Seandainya kamu hadir di sini sebagai cross watcher, mungkin energi yang dibacakan di sini energi kamu dan bukan energi Pisces. Oke, jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Walaupun reading ini untuk 72 jam akan datang, tetapi cerita yang terbacakan di sini mungkin hal yang sudah berlaku ataupun sedang berlaku, mungkin juga hanya akan berlaku dalam tempo 72 jam sehingga 7 hari atau 7 minggu ataupun 7 bulan akan datang. Oke, jadi Pisces, kita teruskan. Mohon berikan saya cerita hidup Pisces untuk dijadikan sebagai panduan. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia, yang tidak dijangkakan oleh Pisces. Sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam tempo 72 jam akan datang. Yang dirahasiakan, yang disembunyikan, yang tidak dijangkakan oleh Pisces. Ini situasi yang kamu hadapi, yang mempengaruhi situasi kamu Pisces. Apa yang Pisces lakukan, kemungkinan outcome kepada situasi ini. Secara keseluruhan energi kamu Pisces. Ada seseorang dalam hidup kamu yang ingin berbaik semula dengan Pisces, mahu berbaik dengan Pisces. Tetapi saya merasakan Pisces energi yang kamu ada, kamu mahu melepaskan diri daripada situasi dengan melepaskan diri daripada satu situasi. Karena saya melihat ada perbezaan di sini. Perbezaan pendapat. Saya mendengar perbezaan budaya. Ada yang merasa tidak adil dalam situasi. Sama ada kalau hal ini berkaitan dengan kalau hal ini situasinya suami istri, mungkin ada yang lebih banyak memberi. Ada salah seorang lebih banyak memperjuangkan hubungan ini berbanding yang seorang lagi. Jadi saya merasakan yang tidak merasa adil di sini. Pisces, kamu rasa tidak adil. Layanan yang diberi ke atas kamu tidak adil. Kamu rasa sentiasa tidak dipedulikan. Kamu rasa perasaan kamu tidak difahami. Keinginanmu tidak dipenuhi. Selalu ada rasa seperti ditinggal-tinggalkan. Orang lain lebih dipedulikan berbanding dengan diri Pisces. Itu energi yang saya rasakan. Mungkin juga dari segi saya mendengar contribution. Saya sebenarnya tidak mahu, bukan itu yang ingin saya katakan, tapi itu yang saya dengar. Apa yang saya dengar itu yang saya sampaikan. Oke, jadi tidak seimbang dalam pemberian, dalam pembahagian tugas mungkin. Tidak seimbang dalam, ada yang lebih banyak mengeluarkan uang, tidak menyumbang tenaga dalam rumah tangga. Begitu yang saya rasakan di sini ya. Jadi sudah ada kekuatan untuk menarik diri. Kuat keinginan untuk melepaskan diri daripada hubungan. Kamu rasa hubungan ini toksik untuk kamu, tetapi salah seorang merasakan hubungan ini harus diperjuangkan lagi. Hubungan ini masih boleh diperbaiki lagi. Oke, jadi situasi. Itu energi umum. Situasi kamu. Ada yang ingin memberikan cintanya, menawarkan cinta kepada kamu. Nah, saya merasakan dua energi ya. Pisces, saya tidak tahu kenapa saya merasakan ada dua energi yang datang kepada kamu, yang ada di dalam hidup kamu, yang hadir dalam hidup kamu saat ini. Kedua-duanya menawarkan sesuatu kepada kamu, sama ada menawarkan sama ada ingin membina hubungan romantik dengan kamu, memperbaiki hubungan dengan kamu, menyambung semula hubungan begitu, memperjuangkan hubungan, memperbaiki hubungan. Ataupun
untuk sebahagian kamu situasinya berkaitan dengan pekerjaan. Karena walaupun saya membacakan di sini dalam konsep hubungan romantik, tidak semestinya ya untuk ada di antara kamu ini lebih tepat, lebih sesuai dengan hubungan persahabatan, keluarga, ataupun hal yang berkaitan dengan pekerjaan kamu. Jadi sebab itu saya selalu katakan gunakan kebijaksanaan masing-masing, menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Karena tidak semestinya tidak semestinya kalau saya menceritakannya dari sudut hubungan asmara, itu yang berlaku kepada kamu. Oke? Jadi ada di antara kamu yang mendapat tawaran pekerjaan tetapi kamu tidak berminat. Ada di antara kamu yang seseorang datang kembali kepada kamu ataupun mau memperbaiki hubungan tapi kamu sudah tidak berminat untuk berbaik. Dan saya juga merasakan ada beberapa energi di sini, beberapa energi Pisces di sini yang menanti kehadiran, menanti pertemuan dengan seseorang, tetapi sentiasa ada halangan dalam pertemuan. Jadi itu situasi kamu dalam masa 72 jam akan datang ini. Nah, ambil di mana yang tepat untuk kamu. Seandainya kamu menanti kehadiran seseorang, pertemuan, ada menanti pertemuan dengan seseorang, sentiasa ada halangannya. Jadi tidak tahu apa halangan, tetapi ada halangan. Selalu tidak menjadi. Kalau kamu menanti tawaran pekerjaan ataupun memulakan pekerjaan, ada halangannya. Tidak tahu apa halangannya. Maaf ya. Tetapi sentiasa ada halangan. Dan kalau kamu sendiri, kalau seseorang mahu berbaik dengan kamu, kamu sendiri tidak mahu. Sudah tidak rasa minat untuk, tidak ada keinginan untuk memperbaiki hubungan, menyambung hubungan. Itu energi yang saya rasa. Apa yang mempengaruhi situasi? Maaf ya. Apa yang mempengaruhi situasi ini? Kewujudan orang ketiga. Dan bila ada Queen dan King of Wands di sini, halangan itu datang daripada pihak ketiga. Sama ada kalau hal ini berkaitan dengan pekerjaan, mereka ada pilihan yang lain. Ataupun ada kekangannya, harus memberi perhatian tumpuan kepada proyek ini dahulu. Jadi tidak dapat memberi tumpuan kepada mengalu-alukan kehadiran pekerja baru. Seperti itu energi yang saya rasakan. Seseorang yang bersara dalam pekerjaan belum bersara lagi, jadi kamu harus menanti dia bersara sebelum kamu menggantikan tempatnya. Okay. Dan kalau hal ini berkaitan dengan hubungan asmara, ini adalah karena di pihak pasangan kamu, Pisces, dia sudah mewujudkan orang ketiga. Dan di saat dia ingin kembali, kamu juga sudah punya pilihan hati seperti itu. Kalaupun belum ada pilihan saat ini, tapi kamu sudah membuka hati untuk kehadiran orang lain, orang baru. Walaupun orang baru itu belum ada lagi, tetapi kamu sudah bersedia untuk menerima orang lain dalam hidup kamu dan kamu sudah bersedia untuk menolak dia dari hidup kamu. Kalau hal yang berkaitan dengan, karena dari awal tadi saya mengesan tiga situasi ya. Jika kamu menanti untuk pertemuan dengan seseorang, tidak semestinya dengan pasangan kamu, mungkin juga menanti pertemuan dengan temannya. Yang menghalang situasi pertemuan itu karena ada halangan itu datang daripada dirinya sendiri. Ada kesibukan seperti menguruskan majelis, begitu yang saya rasakan di sini. Dia harus menguruskan majelis. Dia saat ini sedang meraihkan kejayaannya sendiri. Dia seperti dia menemui kebahagiaan lain dalam aktiviti lain. Jadi harus postpone dahulu, nanti dulu. Menangguhkan ya perkataannya. Harus menangguhkan dahulu pertemuan dengan Pisces. Jadi
Itu situasi yang saya lihat di sini. Nah, pada dasarnya segala-galanya hal yang berkaitan dengan kehadiran orang ketiga, kehadiran orang yang lebih membawa keberuntungan, keuntungan kepada dirinya. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Pisces dalam situasi ini? Apa yang kamu lakukan, Pisces, dalam tempo 72 jam akan datang ini? Oh, kamu mengubah energi kamu, mengubah persepsi kamu, mengubah expectation kamu, jangkaan kamu. Kamu tidak menanti. Itu yang saya lihat. Ya, kalau dia tidak mau datang, tidak perlu menanti. Kalau dia datang, ya, saya terima dengan baik, saya menerima dengan hati yang terbuka. Tetapi kalau dia tidak datang, saya tidak menanti bila dia akan datang. Sementara itu saya mencari kebahagiaan saya sendiri. Itu energi Pisces. Untuk kamu yang berhadapan dengan situasi pasangan punya hubungan dengan yang lain, ya, kamu memilih perpisahan, ya. Kalau saya lihat di sini, kamu memilih perpisahan. Kamu meninggalkan suasana toksik. Kamu meninggalkan hidup yang berada dalam kegelapan sebelum ini. Lihat, ada mendung di situ. Bukan mendung, ya, ini hujan, ya. Sudah hujan di sini, hujan lebat dengan awan hitam. Kamu melihat masa lalu itu sebagai pengajaran, pembelajaran dalam hidup. Tetapi kamu tinggalkan suasana gelap, suasana mendung pada masa lalu, dan kamu mencari kebahagiaan di tempat lain. Saya melihat kamu mengalami transformasi diri, perubahan diri. Kamu sendiri yang mau berubah. Dalam masa 72 jam ini, kalau kamu belum berada dalam situasi ini, kamu pasti akan berada dalam situasi ini. Ini yang akan kamu lakukan. Nah, sebahagian kamu saya merasakan, Pisces, kamu sudah berada di energi ini. Mencari kebahagiaan, menarik diri daripada situasi. Kamu tidak mengharapkan, oke? Kamu menurunkan pengharapan kamu terhadap seseorang. Walau apapun, dengan kad Hierophant, dalam kad ini, di Hierophantnya berbeza, ya. Berbeza daripada kad yang selalu saya gunakan. Pasti ada sebab bila saya terpanggil untuk menggunakan kad tertentu. Jadi apapun yang kamu nantikan untuk kamu terima, kamu pasti akan terima. Lihat, kad ini menerima sesuatu. Nah, ada di antara kamu yang kamu menerima apa yang kamu inginkan, apa yang kamu nantikan. Kalau perpisahan yang kamu inginkan, perpisahan itu kamu dapat. Surat cerainya kamu dapat. Tetapi kalau kamu menanti orang itu datang kepadamu, iya, dia pasti akan datang, mungkin agak lewat. Ada kelambatan, ada kelewatannya karena halangan. Tapi kamu pasti akan bertemu dengannya. Apa yang kamu mau, pasti kamu akan terima. Dan yang terbesar energi yang saya lihat di sini, kamu banyak belajar daripada situasi masa lalu. Kesilapan lalu membuatkan kamu bertumbuh, menjadikan kamu Pisces yang lebih baik. Pengalaman lalu mengajar untuk menjalani hidup yang lebih, untuk dapat mencari jalan kebahagiaan sendiri. Oke. Di penghujung situasi ini, apa yang kamu dapat? Kamu ada Knight of Pentacles. Kestabilan. Nah, bila kestabilan bukan sahaja kamu mengundang kestabilan keuangan, kamu juga mengundang kestabilan emosi. Kamu menjadi orang yang stabil dari segi emosi. Fokus dalam pekerjaan. Kamu bahagia dengan cara kamu sendiri. Kamu tidak lagi harus mengambil keputusan berdasarkan apa yang orang lain lakukan terhadap kamu. Kamu membuat keputusan, kamu memandu sendiri perjalanan hidup kamu, tidak dipandu oleh sikap orang lain. Jadi itu energi yang saya lihat di sini, ya. Jadi tidak ada apa-apa yang dapat saya rasa reading kamu sangat straightforward, ya, jelas sekali itu yang kamu lakukan.
Berikan saya penjelasan melalui True Emotional Card. Apa yang harus diketahui tentang situasi Pisces 72 jam akan datang melalui card ini? Terima kasih, terima kasih. Oke. Hal yang berkaitan dengan pekerjaan sampingan dan juga spiritual gifts. Oke, kamu mengalami, untuk sebagian kamu Pisces, lihat, kamu menamatkan satu bab kehidupan dalam satu bab cerita kehidupan kamu. Kamu menamatkan cerita lama, memulakan hidup baru. Kamu lebih fokus kepada untuk fokus kepada keuangan, fokus kepada career. Ada di antara kamu Pisces yang melakukan lebih daripada satu pekerjaan. Kamu akan mengalami pertumbuhan pribadi di sini, pertumbuhan diri. Banyak belajar daripada masa lalu. Kenapa ya kad ini? Kad ini tidak sepatutnya berada di sini. Oke. Kelancaran perjalanan hidup. Kamu akan mengalami kelancaran perjalanan hidup. Tidak ada halangan lagi. Untuk Pisces, hanya untuk pencerahan. Mungkin pasangan masa lalu kamu berada dalam bidang pekerjaan yang sama, bertemu karena pekerjaan, tetapi untuk Pisces yang menanti seseorang datang kepadanya, pertemuan dengan seseorang, nah ini adalah confirmation ya. Dia masalah yang kamu hadapi, kelambatan untuk bertemu dengan seseorang, halangan yang kamu hadapi untuk bertemu dengan seseorang karena ada hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Ada dalam reading ini yang mungkin ada hubungan sulit dengan teman sekerja. Jadi ambil mana bahagian yang sesuai dengan kamu ya. Untuk Pisces yang oke. Untuk Pisces yang mengalami perpisahan dengan pasangan, ini tidak memberi masalah besar kepada kamu. Karena saya merasakan itu energi yang kamu ada. Itu yang kamu inginkan. Kamu tidak akan mengalami masalah. Ya, sudah pastilah. Bila berpisah, kamu harus menyesuaikan diri dengan suasananya. Akan ada rasa sedikit seperti kekosongan di dalam diri. Tetapi perpisahan ini membawa kebaikan kepada kamu, membawa kebahagiaan kepada kamu. Nah, untuk seseorang tertentu di sini, kamu akan bertemu dengan pasangan baru yang juga berada dalam bidang yang sama dengan kamu. Mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang di tempat kerja juga. Oke. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Pisces. 72 jam akan datang. Oh ya, ini message yang saya baru dapat. Pisces, dalam minggu ini saya merasakan untuk kebanyakan kamu ya, kamu akan menghadapi sedikit isu di tempat kerja. Ada sedikit isu di tempat kerja. Mungkin bukan kamu yang ada masalah. Saya merasakan bukan kamu yang punya masalah dengan rekan sekerja. Tetapi rakan-rakan sekerja, mungkin orang bawahan kamu. Ataupun rekan sekerja yang lain,
sesama mereka sendiri punya masalah, ada isu. Jadi kamu akan terlibat dalam suasana. Tidak terlibat secara langsung, mungkin kamu memperhatikan, kamu memerhatikan suasana yang agak kucar-kacir di kalangan rakan sekerja, ada salah paham di antara rakan sekerja. Mungkin kamu yang dipertanggungjawabkan atau kamu yang bertanggung jawab untuk memperbaiki hubungan antara rakan sekerja ini. Kamu yang harus menenangkan mereka, menjernihkan kekeruhan. Okay. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Pisces. Saya seperti mendengar persoalan seseorang di sini. Jadi, dapatkah bertemu? Adakah dia akan datang bertemu? Dapatkah? Akan jadikah pertemuan itu? Ya, kamu akan bertemu dengannya. Pertemuan itu akan terjadi. Cuma ada kelewatannya. Di awal tadi sudah ada pemberitahuannya. Pertemuan itu akan terjadi, cuma ada halangan. Karena ada sesuatu yang harus diuruskannya berkaitan dengan pekerjaan, ada sesuatu yang harus dilakukannya, merayakan sesuatu mungkin. Kalau kamu ada kesalahpahaman, ada konflik dengannya pun, hal itu akan dapat diperbaiki. Akan dijernihkan kekeruhan yang berlaku, konflik yang berlaku, salah paham yang berlaku antara kamu berdua akan dijernihkan, akan diperbaiki, hubungan akan membaik, akan ada perubahan dalam situasi ini. Hal yang baik, perkara yang baik menanti. Oke, untuk kamu yang harus melepaskan pergi seseorang, kamu mungkin tidak menjangkakan ini, kamu dapat menerima situasi perpisahan, tetapi kamu dapat menghadapi isu perpisahan dengan tenang, dengan aman. Dan untuk kamu yang ada masalah keuangan, kamu akan mula sadar bahwa masalah keuangan itu datangnya daripada kamu yang boros menggunakan uang. Jadi di saat kamu dapat memperbaiki cara pengurusan keuangan kamu, suasana keadaan keuangan makin membaik. Lihat, kamu ada King of Pentacles. Jadi bila dapat card ini, energi yang saya rasakan, kalau kamu seorang businessman, bisnis dapat diurus dengan baik, ada penambahbaikan dalam bisnis, ada kejayaan, kamu akan dapat memberi yang terbaik untuk keluarga dan kepada dirimu sendiri. Oke, jadi Pisces, itu message yang saya ada untuk kamu. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye.